Baik, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Remo Palotongan dengan NIM H071241017. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan sebuah pengetahuan yang dimana materinya tentang sintaks dan semantik untuk bahasa formal. Langsung saja. Di sini kita harus mengartikan dulu apa itu bahasa formal. Bahasa formal sendiri digunakan secara luas dalam ilmu komputer dan matematika, terutama dalam bidang teori bahasa dan automata, kompilasi dan logika formal. Bahasa formal terdiri dari dua komponen utama, yaitu sintaks dan semantik. Nah, sintaks sendiri itu merujuk pada struktur dan semantik itu lebih ke makna atau interpretasi dari ekspresi tersebut. Keduanya sendiri sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah bahasa dapat dianalisis dan diterjemahkan secara konsisten oleh mesin atau manusia itu sendiri. Lanjut. Yang kedua, apa itu sintaks? Sintaks dalam bahasa formal dapat dideskripsikan sebagai aturan pembentukan atau ekspresi dalam bahasa tersebut. Sintaks menentukan apa yang valid secara struktural dalam bahasa. Komponen-komponen sintaks sendiri terdiri dari alfabet, yaitu kumpulan dari simbol dasar, string, urutan simbol dari alfabet, bahasa, kumpulan string yang dibentuk dari simbol-simbol alfabet dan sesuai dengan aturan tertentu. Dan yang terakhir yaitu tata bahasa atau grammar, aturan-aturan produksi yang menjelaskan bagaimana string dibentuk. Kemudian untuk jenis-jenisnya sendiri itu ada beberapa tipe, dari tipe 0 sampai tipe 3. Tipe 0 itu adalah tata bahasa bebas konteks tak terbatas. Yang kedua tipe 1 tata bahasa sensitif konteks. Tipe 2 tata bahasa bebas konteks. Yang keempat itu tipe 3 tata bahasa regular. Berikut adalah contoh dari sintaks bahasa formal. Di sini kita bisa lihat dalam pengertiannya, yaitu dalam matematika bisa dihitung kayak min 2 tambah 3, yaitu valid secara sintaks. Tapi jika kita bacanya dan penulisannya seperti kurang tambah 2, 3, itu tidak valid kecuali dalam intonasi yang tertentu. Kayak kita bilangnya min 23 atau plus 23 itu masih masuk dalam sintaks karena itu valid. Next, kita beralih ke semantik. Semantik sendiri berkaitan dengan makna dari ekspresi atau string dalam bahasa. Semantik menentukan apa arti dari string yang sudah valid secara sintaks. Jenis-jenis semantik sendiri yaitu ada denotasional, operasional, dan aksiomatik. Denotasional mengaitkan ekspresi dengan objek matematis, yaitu fungsi atau nilai. Serta operasional, semantik operasional itu sendiri menggambarkan makna berdasarkan urutan eksekusi atau proses. Dan yang terakhir yaitu semantik aksiomatik, yang dimana dapat menentukan makna berdasarkan logika, formal, dan inferensi. Contohnya seperti begini, min 2 ditambah 3, itu secara sintaks ekspresinya tersebut valid. Secara semantik ekspresi tersebut bermakna penjumlahan, yang dimana hasilnya adalah 5. Berikutnya hubungan antara sintaks dan semantik. Hubungan sintaks dan semantik. Kalau sintaks itu menentukan struktur, kalau semantik menentukan makna. Sintaks fokus pada bentuk, semantik fokus pada isi atau arti. Sintaks diatur oleh grammar, semantik diatur oleh interpretasi atau aturan. Contoh, if x lebih besar 0 itu valid. Sementara semantik, apa arti dari if x lebih besar 0 dalam program? Nah, itu seperti dia langsung memberitahu kalau sintaksnya itu valid, langsung to the point. Tapi kalau semantik, dia harus mencari tahu dulu apa artinya dari pertanyaan tersebut. Terus
sintaks dan semantik sendiri bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia nyata. Dalam kompilasi, sintaks digunakan untuk parsing kode, sedangkan semantik untuk memastikan bahwa kode melakukan tugas yang dimaksudkan. Dalam kecerdasan buatan, pemahaman semantik penting agar mesin memahami arti dari teks manusia. Dan dalam logika formal, sintaks mengidentifikasi formula, semantik menetapkan kebenarannya. Dan yang terakhir, kesimpulannya sendiri adalah sintaks itu bagaimana kita menulis, sementara semantik apa yang kita maksud. Keduanya saling melengkapi dalam komunikasi yang logis karena dapat saling mengisi kekosongannya masing-masing atau bisa saling membantu. Baik, itu saya dari saya. Mohon maaf jika kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.